Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 23 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang menyatakan tidak percaya atau menimbulkan keraguan. Namun biarlah kami menjadi umat-umat yang menyampaikan perkataan yang menguatkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Renungan pagi pada hari ini berjudul, Jangan mengucapkan perkataan ketidakpercayaan. Ayat inti terdapat dalam Bilangan 13 ayat 27. Kami sudah masuk ke negeri kemana Kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Sejauh ini, perkataan para mata-mata telah diucapkan dengan iman, tetapi lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah menggambarkan keindahan dan kesuburan tanah itu, semua kecuali 2 orang mata-mata menguraikan kesulitan dan bahaya yang akan dihadapi orang Israel jika mereka melakukan penaklukan Kanaan. Ketidakpercayaan mereka menimbulkan bayangan suram atas jemaat. Ratapan penderitaan muncul dan bercampur dengan gumaman suara-suara yang membingungkan. Kaleb memahami situasi tersebut dan melakukan segala daya upaya untuk menangkal pengaruh jahat dari rekan-rekannya yang tidak setia. Ia tidak menentang apa yang telah dikatakan. Tembok-temboknya tinggi dan orang-orang Kanaan kuat, namun Allah telah menjanjikan tanah itu kepada Israel. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, desak Kaleb, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Namun ke-10 orang itu menyela dia, menggambarkan rintangan-rintangan itu dengan warna yang lebih gelap daripada sebelumnya. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, kata mereka, karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa.
dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sudah sepantasnya manusia dianggap sebagai belalang jika dibandingkan dengan Tuhan Allah Israel. Namun para pengintai itu menunjukkan kurangnya iman dengan berbicara tentang orang Israel, seperti itu jika dibandingkan dengan orang-orang yang telah mereka lihat di Kanaan. Anak-anak Israel memiliki kekuatan surgawi yang dahsyat di pihak mereka. Dia yang diselubungi tiang awan telah memimpin mereka melalui padang gurun berperang untuk mereka. Mereka telah melihat kuasanya ditunjukkan di Laut Teberau. Ketika atas firman-Nya air terbelah, meninggalkan jalan yang rata bagi mereka melalui laut. Meskipun demikian, ketika para pengintai itu melihat kota-kota bertembok di tanah perjanjian, mereka membiarkan ketidakpercayaan memasuki hati mereka, dan mereka kembali kepada jemaat dengan laporan yang tidak beriman. Ini menunjukkan kepada kita betapa putus asanya orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudariku, ketika pikiran tentang keraguan dan ketidakpercayaan muncul dalam benakmu, ingatlah bahwa diam adalah bijak. Jangan mengucapkan perkataan ketidakpercayaan, karena kata-kata seperti itu seperti benih yang akan tumbuh dan menghasilkan buah. Di antara kita terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit berdoa. Kita berpikir dan berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang ada dan lupa untuk percaya kepada Tuhan. Roh Allah akan bekerja dengan dahsyat demi umat-Nya jika kita memberinya kesempatan. Dikutip dari manuskrip 10 tahun 1903. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 117 tahun 1896 paragraf 12 yang berbunyi, satu kata keraguan, satu kata pikiran jahat dan ucapan jahat memberi lebih banyak lagi ruang bagi hal yang serupa. Inilah yang terjadi kepada 10 orang mata-mata yang tidak setia. Mereka sudah mulai dengan perkataan keraguan dan pikiran jahat, membuat mereka lebih mudah untuk membuat laporan busuk. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 120 paragraf 4. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, desak Kaleb, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Namun, ke-10 orang itu menyela dia, menggambarkan rintangan-rintangan itu dengan warna yang lebih gelap daripada sebelumnya. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, kata mereka, karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kemudian, dalam manuskrip 32A tahun 1896 paragraf 14 berkata, mereka yang meremehkan perkataan Kristus dan menolak mendengar suaranya dan bertobat telah mengkamiri pikiran orang lain dengan ragi, dugaan jahat, dan perkataan jahat. Perkataan-perkataan 10 orang mata-mata yang tidak setia itu menjadi ragi, dugaan jahat, dan perkataan jahat kepada bangsa Israel, sehingga mereka marah kepada Musa dan hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 16 tahun 1903 paragraf 8. Tidak seorang pun boleh membiarkan pikirannya masuk ke dalam keadaan seperti itu, sehingga ia akan mengucapkan kata-kata yang dibisikkan oleh setan. Menuduh saudara-saudara untuk mengecilkan hati mereka dalam pekerjaan mereka berarti mempersonifikasikan setan dan menjadi tangannya yang menolong dengan memasukkan ke dalam pikiran orang lain ragi jahat berupa kritikan seperti ragi yang dimasukkan ke dalam makanan. Ragi jahat ini yang dimasukkan tanpa pertimbangan mengkamirkan seluruh adonan.
Saudaraku dalam Tuhan, satu perkataan keraguan, satu ucapan jahat akan menjadi ragi dalam pikiran orang lain yang membuat kamir seluruh pikiran dan akhirnya ikut ragu dan menjadi jahat. Itulah yang terjadi pada 10 mata-mata yang tidak setia. Mereka menjadi personifikasi setan dan menanamkan ragi perkataan jahat kepada bangsa Israel, sehingga pikiran bangsa Israel menjadi ikut jahat. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 120 paragraf 6. Saudara-saudariku, ketika pikiran tentang keraguan dan ketidakpercayaan muncul dalam benakmu, ingatlah bahwa diam adalah bijak. Jangan mengucapkan perkataan ketidakpercayaan, karena kata-kata seperti itu seperti benih yang akan tumbuh dan menghasilkan buah. Di antara kita terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit berdoa. Kita berpikir dan berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang ada dan lupa untuk percaya kepada Tuhan. Roh Allah akan bekerja dengan dahsyat demi umat-Nya jika kita memberinya kesempatan. Saudaraku dalam Tuhan, bangsa Israel sudah lepas dari Mesir dan sepanjang perjalanan menyaksikan bagaimana pimpinan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Mereka yang seharusnya sudah mati, tetapi Allah lepaskan oleh menghadirkan anak-Nya di dalam tiang awan dan tiang api. Allah Bapa pelihara umat-Nya melalui dan di dalam anak-Nya. Tetapi saat tiba di perbatasan negeri perjanjian, di mana mereka sudah sangat dekat untuk masuk dalam negeri perjanjian, Israel malah melupakan semua pimpinan Tuhan dalam hidup mereka dan mendengarkan bisikan jahat setan melalui 10 mata-mata yang tidak setia. Sungguh amat menyedihkan. Mereka sudah hampir tiba di rumah, tetapi akhirnya harus berputar-putar mengembara di padang belantara. Hal ini semua karena mengucapkan perkataan ketidakpercayaan yang meracuni pikiran banyak orang. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 10 tahun 1903 paragraf 23. Pelajaran dari catatan ini ditujukan bagi kita. Tuhan telah mempersiapkan jalan bagi umat-Nya. Mereka sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Sebentar lagi mereka akan memasuki Kanaan. Mereka sendiri menunda untuk memasukinya. Kita adalah Israel rohani. Kita sudah hampir tiba di rumah, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi oleh ucapan ketidakpercayaan, kita sendiri menunda untuk memasukinya, persis seperti bangsa Israel jasmani. Dan ingat, permintaan untuk mengirim mata-mata datang dari bangsa Israel. Mereka sampaikan kepada Musa dan Musa setujui. Namun, oleh karena mata-mata yang mereka sendiri usulkan, muncul perkataan yang melemahkan dan akhirnya Israel turut menjadi lemah. Dihukum oleh Allah oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kiranya pengalaman bangsa Israel ini menjadi amaran bagi kita semua, agar percaya kepada perkataan Yesus dan bersiap untuk menyambut kedatangannya yang sudah semakin dekat. Kita sudah hampir tiba di rumah, berjagalah dan bersedia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, agar kami tidak mengucapkan perkataan keraguan, ketidakpercayaan, dan ucapan-ucapan jahat yang akan menjadi ragi dalam pikiran orang, yang mengkamirkan akan pikiran mereka sehingga mereka pun menjadi lemah dan bahkan berpikir jahat dan menjadi ragu. Padahal kami sudah hampir tiba di rumah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami masing-masing tidak berkata-kata dari diri kami sendiri, tetapi berkata-kata oleh karena Kristus yang perintahkan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi kekuatan bagi banyak orang, bagi sesama,
sebab Engkau tidak lama lagi akan datang, ya Tuhan, untuk menjemput kami semua yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.